Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan menanggapi satu pernyataan dari Muki bin Habib Ba'alawi. Video ini ditampilkan lagi-lagi di channel Fakta News alias Double News. Kibin ini awalnya membahas keramat dari Waliullah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah selesai menyampaikan beberapa contoh keramat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian cerempet bahas masalah keramat yang kemudian termaktub dalam kitab-kitab Ba'alawi, di antaranya keramat Fakih Muqaddam yang bisa mi'raj dalam sehari semalam itu bisa 70 kali. Nah, itu menurut Kibin tadi adalah keramat juga, karena keramat adalah sesuatu yang terjadi di luar nalar ya. Maka ketika kitab Ba'alawi menyebutkan bahwa Fakih Muqaddam bisa mi'raj sehari semalam bisa 70 kali melebihi Nabi Muhammad, ini Mukibin percaya dan menganggap itu keramat seperti yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Cuma sayangnya kayaknya Kibin ini Kibin yang kurang paham dengan kitab-kitab Ba'alawi, sehingga katanya belum nemu dasar kitab yang menyatakan bahwa Fakih Muqaddam bisa mi'raj sehari semalam itu sampai 70 kali. Padahal banyak loh kitab-kitab, hampir rata-rata kitab-kitab Ba'alawi itu ya menulis kisah kehebatan Fakih Muqaddam. Saya nebak dua kemungkinan. Kibin ini bisa jadi karena memang tidak begitu menguasai ilmu membaca kitab. Yang kedua, mungkin tahu, tapi kalau berani membaca kitab itu ya sama saja bunuh diri, karena akan janggal. Karena di sisi lain Kibin ini ngotot membela Ba'alawi, tapi di sisi lain menemukan cerita janggal yang itu bukan keramat, tapi disebut keramat. Nah, sebelum saya panjang lebar mengoreksi apa yang disampaikan Kibin Ba'alawi, sebaiknya kita simak dulu videonya. Setelah itu kita komentari. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Karomah adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak masuk akal, yang diberikan Allah kepada aulia, para wali-walinya Allah. Perkara yang tidak masuk akal yang terjadi pada diri aulia illah, para wali-wali Allah. Di antaranya sebagaimana yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau bisa menghidupkan ayam yang sudah menjadi tulang yang sudah berserakan, ayamnya sudah digorok, sudah dimakan oleh Syekh Abdul Qadir dan keluarga. Kemudian di situ tulangnya dikumpulkan, kemudian kumi biiznillah, dengan izinnya Allah, Syekh Abdul Qadir bisa menghidupkan ayam yang sudah mati, yang sudah berupa tulang, kembali lagi menjadi ayam. Itu adalah contoh dari karomah seorang wali Allah, kekasih Allah. Dalam riwayat lain, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga pernah dilihat berjalan di atas awang-awang. Ini kan tidak masuk akal. Suatu perkara
yang terjadi pada wali-wali Allah yang tidak masuk akal. Begitu pula yang rame sekarang ini adalah Mi'raj 70 kali. Ya, itu juga bisa masuk pada kriteria seperti itu. Kalau memang itu ada sumber referensinya. Kalau saya belum pernah membaca referensi dari cerita itu. Saya baru mencari apa betul memang ada kejadian Mi'raj 70 kali itu ada atau enggak. Saya belum menemukan referensinya. Mungkin di antara teman-teman yang mempunyai referensinya bisa di-share di kolom komentar. Terima kasih. Baru saja kita melihat video dari Kibin yang ngomongnya kayak orang alim banget itu. Gaya bicaranya dibuat-buat itu. Tapi setelah saya cermati isinya, ini Kibin ini kurang begitu memahami. Sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disamakan dengan para Habibah Alawi. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sudah masyhur sebagai waliullah. Maka ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki keramat yang di luar nalar, itu ya wajar-wajar saja, karena memang wali biasanya dititipi keramat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kibin ini cerita bahwa salah satu keramat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa menghidupkan ayam yang sudah digorok, kata Kibin. Jadi ayam kok digorok? Ayam ya disembelih lah. Masa ayam digorok? Nggak islami banget nyembelih ayam. Jadi setelah ayam disembelih, kemudian dimasak, dimakan, tinggal tulang belulangnya, Abdul Qadir Al-Jailani kemudian dengan izin Allah bisa menghidupkan ayam itu lagi, yaitu dengan kum biidznillah. Berdirilah atas izin Allah, maka ayam itu kembali hidup semula. Kemudian cerita keramat Syekh Abdul Qadir lagi, bahwa suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jalan di awang-awang, di angkasa. Lah kalau cerita keramat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena beliau itu terkenal sebagai wali beneran, ya saya percaya saja. Cuma kalau kitab-kitab yang memuat keramat-keramat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya sebaiknya jangan kita percayai semuanya. Karena apa? Ya karena walau bagaimanapun, biasanya kitab itu ditulis oleh orang lain, oleh pengagum-pengagumnya, yang ciri kitab manaqib itu isinya suka dilebih-lebihkan. Sehingga kita perlu mengoreksi isi kitab manaqib tersebut. Tidak pandang itu kitab manaqib tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apalagi kitab manaqib Balawi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang nyata-nyata terkenal masyhur sebagai wali saja, manaqib-manaqibnya perlu diteliti lagi. Apalagi kitab-kitab Balawi yang memang suka memalsukan cerita. Nah ini kan lebih-lebih harus diteliti, harus diverifikasi. Kemudian si Kibin itu mendengar katanya yang lagi geger itu persoalan Faqih Muqaddam bisa mi'raj sehari semalam 70 kali. Bahkan dalam kitab-kitab Balawi itu ada yang tulisannya ma'ad batin kan. Jadi mi'raj bersama hewan ternaknya. Ini si Kibin tadi mengatakan itu sama seperti keramat-keramat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti dalam kata lain Kibin itu percaya bahwa itu keramat. Cuma sayangnya Kibin belum menemukan dasar kitab yang mengatakan semacam itu. Banyak kitab, ada Jauharus Safaf, ada Syarhul Ainiyah. Itu yang nyata-nyata sudah ada. Belum kitab-kitab Balawi yang lain pun memuat kisah-kisah semacam itu. Masa belum menemukan satupun sih? Belum menemukan kitabnya tapi sudah berani membela. Ya ini kan tandanya dungu menurut saya. Kalau Kibin tadi belum menemukan sumber kitabnya, saya tunjukkan satu referensi saja ya. Misalkan dari kitab Syarhul Ainiyah.
halaman 158. Ini redaksinya bisa tonton, kemudian saya bacakan. Wa kana min jumlati ma kutiba bihi ila Syaihi Sa'din annahu qala urijabi ila sidratil muntaha sab'amarratin wa fi riwayatin sab'atan wa isrina marrotan fi lailatin wahidatin wa fi riwayatin sab'ina marrotan. Dan termasuk dari sebagian apa yang dituliskan kepada Syekh Sa'id bahwasanya ia berkata, aku dinaikkan atau mi'raj ke Sidratul Muntaha sebanyak 7 kali. Dan dalam riwayat lain 27 kali dalam satu malam. Dan dalam riwayat lain 70 kali. Nah ini jelas. Jadi dalam kitab Syarhul Ainiyah halaman 158 yang tentu ditulis oleh Ba'alawi bahwa katanya Faqih Muqaddam mengirimkan risalah tulisan kepada Syekh Sa'id. Dan di antara isi tulisannya ya termasuk perkataan Faqih Muqaddam bahwa katanya Faqih Muqaddam dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha dalam sehari 7 kali menurut satu riwayat, kemudian menurut riwayat yang lain 27, kemudian menurut riwayat yang lain lagi sampai 70 kali dalam sehari semalam. Nah ini menjadi janggal, kenapa? Karena Mi'raj itu adalah mukjizat Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, diberi penghargaan oleh Allah yang kemudian pulang membawa oleh-oleh kewajiban sholat 5 waktu. Ini adalah kejadian yang luar biasa, sampai nabi-nabi saja tidak diberi kesempatan bisa Mi'raj seperti Rasulullah. Nabi saja tidak diberi kesempatan seperti halnya Rasulullah bisa Mi'raj. Dan ini juga Mi'raj Rasulullah itu hanya 1 kali seumur hidup. Ini yang Rasulullah saja. Kok sampai kemudian Faqih Muqaddam dalam sehari semalam bisa 70 kali, sampai ada Ki bin Ba'alawi yang percaya. Ini otaknya sudah tidak waras menurut saya. Nah, untuk membuktikan bahwa otak Kipin tadi sudah tidak waras sehingga mempercayai dongeng yang tobol semacam itu, maka saya bukakan kitab Matan Aqidah Thahawiyah halaman 30-31. Ini kitab pelajaran dasar, ini pelajaran anak-anak ya sesuai kapasitas Kipin, sehingga saya bukakan kitab Matan Aqidah Thahawiyah ya. Saya tampilkan redaksinya kemudian saya baca. Wala nufadilu ahadan minal awliya'i ala ahadin minal anbiya'i alaihimussalamu wa naqulu nabiyullahi wahidun afdalu min jami'il awliya'i. Artinya, dan kami tidak mengutamakan seorang pun dari para wali atas seorang pun dari para nabi alaihimussalam. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini meyakini bahwa tidak ada seorang pun wali, bahkan seluruh wali ini tidak bisa menandingi keutamaan satu nabi saja. Nah kalau sampai ada kitab-kitab Ba'alawi yang mengatakan bahwa wali-wali Ba'alawi itu levelnya selevel dengan nabi, nah ini menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dalam kitab Aqidah Thahawiyah ini nyata disebut bahwa kami tidak mengutamakan seorang pun dari para wali atas seorang pun dari para nabi alaihimussalam. Jadi nggak ada wali kok levelnya setara dengan nabi, bahkan seluruh wali pun ini tidak bisa menandingi keutamaannya satu nabi saja. Nah kemudian, dan kami katakan satu orang nabi lebih utama daripada seluruh para wali. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah loh. Satu nabi ini keutamaannya mengungguli seluruh wali yang ada. Lah kok sampai kitab-kitab Ba'alawi, misalnya Faqih Muqaddam, apa yang diucapkan oleh Faqih Muqaddam adalah ucapan nabi. Nah ini kan kacau. Yang kayak gitu dipercayai. Maka kipin-kipin yang setengah alim atau yang alim ini tidak berani membuka kitab-kitab Ba'alawi, karena kalau berani membuka kitab-kitab Ba'alawi, ia makin blunder. Kenapa? Di sisi lain membela Ba'alawi, di sisi lain terjebak, otaknya itu tidak menerima. Ini untuk Kipin yang setengah pinter. Ya kalau Kipin yang bodoh ya percaya saja,
percaya-percaya saja karena itu karamat katanya. Kemudian saya lanjut ya, masih di kitab Aqidah Thahawiyah. Wa nu'minu bima ja'a min karomatihim wa soha anisikoti min riwayatihim. Artinya apa? Dan kami beriman kepada apa yang datang dari keramat-keramat mereka, para wali, serta apa yang soheh dari riwayat orang-orang terpercaya di antara riwayat-riwayat mereka. Nah ini, jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini meyakini bahwa wali-wali Allah itu pun punya keramat. Dan kisah-kisah keramat wali itu pun layak dipercayai, tapi dengan catatan kisahnya jelas diriwayatkan oleh orang-orang yang bisa dipercaya. Artinya harus melalui verifikasi ketat terlebih dahulu. Tidak asal setiap kita mengulas keramat wali kemudian harus kita percayai, itu enggak. Harus diverifikasi dulu. Di sini kan wasoha anisikoti min riwayatihim. Jadi sah, kita percaya pada keramat wali itu sah. Tetapi kisah itu harus diriwayatkan oleh orang-orang yang memang jujur sehingga bisa dipercaya ucapannya. Nah kalau Ba'alawi, kita bisa lihat Ba'alawi yang ada di Indonesia rata-rata suka bohong. Yang Ba'alawi kelas kakap saja yang katanya wali sufi dunia, ini juga bohong, memalsukan nasab gurunya, memalsukan kuburan KRT Sumodiningrat. Apalagi Ba'alawi yang acak-acak, lebih-lebih suka ngedebrus, suka bohong. Lah orang-orang yang semacam ini, model-model semacam ini kemudian berkisah terkait keramat-keramat wali, ini layak dicurigai. Kenapa? Orangnya tidak bisa dipercaya. Wong biasa berbohong kok. Lah dari moyang-moyang Ba'alawi pun sama. Orangnya suka berbohong. Kita bisa merujuk lagi kitab Al-Burqatul Musikoh dalam mengisbat nasab Ba'alawi. Di situ memakai dalil otak-atik matok. Artinya Abdullah itu ya Ubaidillah. Untuk menyambungkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir, dalilnya lewat Kasyaf. Nah, disitulah kejanggalan-kejanggalan dari moyang-moyang Ba'alawi saja sudah jelas. Bahwa mereka suka ngibul, suka berbohong, suka membuat cerita-cerita keramat palsu. Nah, yang semacam ini harus ditolak. Kenapa? Ahlussunnah wal Jamaah ini meyakini adanya keramat para wali, tetapi dengan catatan keramat itu diriwayatkan oleh orang-orang yang bisa dipercaya ucapannya. Belum terkenal ahli berbohong loh. Nah kalau yang meriwayatkan tukang bohong ya kita harus menolaknya. Maka Kibin tadi ya, yang katanya belum nemu keterangan masalah Faqih Muqaddam Mi'raj sehari semalam bisa 70 kali, buka kitab Syarhul Ainiyah halaman 158. Ada itu. Nah setelah itu apakah Anda akan percaya atau tidak? Sementara sudah saya sangkal, saya bantah dengan kitab Aqidah Thahawiyah bahwa nggak ada wali itu level keutamaannya menandingi satu nabi. Seluruh wali yang ada, tidak ada yang bisa menandingi keutamaan satu nabi saja. Lah kalau pakai Muqaddam bisa Mi'raj sehari semalam bisa 70 kali secara tidak langsung, ini menghina Rasulullah. Jumpa dengan Allah itu kan sebuah hal istimewa. Nabi dalam seumur hidup diberi kesempatan jumpa dengan Allah hanya satu kali dalam Isra Mi'raj itu. Lah kok sampai Faqih Muqaddam sehari semalam bisa 70 kali jumpa dengan Allah. Ini kan sama saja menghina Rasulullah. Sama saja derajat Rasulullah di bawah derajat Faqih Muqaddam. Lah yang semacam ini ajaran Ahlussunnah wal Jamaah menolak keras. Karena ajaran Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan seluruh wali yang ada ini tidak bisa menandingi keutamaan satu nabi saja. Ini termasuk keramat-keramatnya nggak bisa menandingi milik para nabi. Nggak bisa. Kemudian bahwa keramat wali boleh dipercaya asal diriwayatkan oleh orang-orang yang bisa dipercaya. Nah ini jadi tegas ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini sebenarnya tegas. Nah kalau Kibin tadi kok menyamakan
keramat-keramat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian disamakan dengan keramat Faqih Muqaddam, di mana tokohnya fiktif, tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab sejarah, karyanya nggak ada sama sekali. Sudah orangnya palsu, ceritanya lebih palsu lagi. Yang kayak gitu ceritanya dipercaya, ya Masya Allah. Maka untuk kibin-kibin Pahlawi itu jangan hanya karena itu tulisan Arab, kemudian diyakini bahwa itu pasti benar. Rata-rata kan awam begitu. Hanya karena buku bertuliskan Arab, sudah otomatis itu isinya benar. Ketika dikritik, mencak-mencak. Padahal ya itu buku. Lah, buku hanya berbahasa Arab, isinya bisa benar, bisa salah. Kalau bertabrakan dengan akidah, ya kita lawan. Itu dobol berarti. Itu saja ya, semoga Kibin tadi paham dan mengerti. Sekali lagi saya tunjukkan, yang memuat kisah Faqih Muqaddam Mi'raj seri semalam 70 kali, itu ada di kitab Syarhul Ainiyah halaman 158. Kemudian kalau Kibin menyamakan keramat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Faqih Muqaddam, ya botol. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu masyhur sebagai wali beneran, alim beneran, karyanya jelas. Faqih Muqaddam itu tokohnya fiktif, ceritanya juga palsu. Kok kemudian dipercaya? Ya Masya Allah. Saya tutup kajian ini, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.